A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surah Az-Zumar, surah ke-39, ayatnya 48 sampai 56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa badalahum sayyi'atu ma kasabu wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Wa badalahum, dan menjadi jelas lahum bagi mereka sayyi'atu, kejahatan, keburukan, kemaksiatan, ma apa-apa kasabu yang mereka telah lakukan, wahaqa, dan meliputi, mencangkup bihim kepada mereka, ma apa-apa kanu yang mereka dahulu bihi dengan apa-apa itu yastaziun, mereka menghina, mereka mentertawakannya, mengolok-oloknya. Ayat 49 ini adalah kelanjutan ayat yang sebelumnya, yaitu menjelaskan tentang orang-orang yang zalim, orang-orang yang maksiat, lalu Allah turunkan azab, ya. Bahkan nanti di akhirat azab itu su'ul azab. Jadi kita kembali dulu supaya memahami ayat, namanya munasabah ayat. Munasabah itu adalah ilmu dalam ilmu tafsir, keterkaitan antara ayat yang dibaca dengan ayat yang sebelumnya. Munasabah ayat. Saya punya sahabat namanya Dr. Hasani Ahmad Said, dokter termuda. Dia itu nikah dengan mas kawin disertasi. Disertasi itu S3, dengan seorang wanita, pilihannya seorang dokter. Jadi dokter dengan dokter. Dokter itu S1, dokter itu S3. Masih muda umurnya, 25-an kalau nggak salah dia nikah. Bayangkan tuh. Jadi mas kawinnya bukan duit, bukan uang, tapi disertasi. Disertasi itu artinya tulisan terakhir setelah menyelesaikan S1, S2, S3. Sangat muda beliau. Judul tesis disertasinya adalah tentang munasabah ayat. Nah, makanya saya baca buku itu. Munasabah itu ada keterkaitan, ketersambungan antara ayat dengan ayat, antara surah dengan surat. Bahkan 30 juz, 114 surat itu sangat terkait, sangat berhubungan. Karena beliau mengambil doktor tafsir Al-Quran di UIN Sarjana Tolosa, Jakarta. Sekarang beliau dosen di sana. Ya, itu ya. S2-nya bareng, lulusnya bareng. Dia ngelanjutin, saya ngelanjutin, cuma gagal di tengah jalan. Anak-anaknya dulu lah, nanti insya Allah doakan aja. Ya, sebab memang kalau S3 itu berat, Pak. Berat. Coba kalau S2 kan bisa kanan kiri megangnya. Balok S3 berat. Subhanallah. Jadi ayat ini keterkaitannya dengan ayat sebelumnya. Ini supaya jangan ngantuk jelasin ya. Yaitu ayat 47, walau anna lilladzina zalamu ma fil ardi jami'a wa mislahu ma'hu laftadu bihi min su'il azab yaumal qiyamah wa badalau minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Seandainya, walaupun bahwasanya orang-orang yang mereka zalim artinya mereka melakukan perbuatan maksiat, ya, mabuk, zina, menyembah selain Allah, pokoknya maksiat sebanyak-banyaknya, maka nanti mereka itu laftadu bi min su'il azab, mendapatkan seburuk-buruknya azab. Kapan? Yaumal qiyamah, di hari kiamat. Jadi kalau orang melakukan kemaksiatan pasti diazab dengan seburuk-buruknya azab. Ya, wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Dan jelaslah bagi mereka, ya, azab dari Allah yang tidak mereka perkirakan. Jadi mereka menyangka azab Allah di akhirat itu lebih ringan dengan azab di dunia. Salah. Azab di akhirat, contohnya dalam sebuah hadis diceritakan ada seorang yang paling ringan-ringannya di neraka
yaitu kelingkingnya, bukan jempol, kelingkingnya kena neraka, api neraka, ini otaknya hancur. Allahu Akbar. Itu baru kelingkingnya, belum kalau tubuhnya. Makanya 500 tahun orang masuk neraka itu udah merasakan api panas dan neraka. 500 tahun menuju neraka. Itulah yang menyebabkan kenapa kita selesai sholat selalu membaca Allahumma azirni minanna, jauhkanlah hamba dari api ya Allah, jauhkanlah hamba dari api. Selesai sholat apinya dideketin. bukan maksudnya bukan begitu Pak. Maksud nanti jauhkan dari api neraka gitu. Minta dijauhkan dari api neraka, karena api neraka itu seperti itu. 500 tahun belum masuk neraka udah merasakan panasnya. Jangankan kalau kita mau api neraka ya, ada puntung rokok kita injek pun panas, sakit kan, apalagi api neraka. Makanya kalau sahabat, kalau Rasulullah membaca ayat tentang neraka itu nangis Pak. Kalau kita nyengir beda ya. Allah Akbar. Nah baru masuk ayat ini maksudnya nih, wa badalahum sayiatu ma kasabu wa haqa bima kanu bi yastajiun. Baru masuk ke 48. Dan jadi jelaslah buat mereka keburukan yang mereka lakukan, kemaksiatan yang mereka kerjakan, wa haqa bihi ma kanu bi yastajiun, meliputi azab yang mereka lakukan, yang mereka itu waktu di dunia mengolok-olok, ngejek. Nggak mungkin, tuh nggak mungkin ada tuh siksaan seperti itu, nggak ada. Inilah ucapan orang-orang kafir, ucapan orang munafik begitu Pak. Makanya mereka enak aja, zina enak aja, mabok enak aja, korupsi, menghalalkan segala cara. Yang penting di dunia mana buktinya kan enggak. Nah ini nih ngolok-ngolok nih, ngejek-ngejek. Nanti di akhirat tuh orang-orang yang ngejek siksaan Allah, mereka aduh nyesalnya luar biasa. Dan ingat, nyesal di dunia ada kesempatan, tapi nyesal di akhirat nggak ada kesempatan lagi Pak. Ya, nggak ada kesempatan lagi. Orang udah nyesal di akhirat. Nauzubillahi min dzalik. Yastajun itu artinya mengolok-olok, ngejek-ngejek. Nggak mungkin lah, nggak ada lah. Itulah orang-orang kafir tuh begitu, ya kan? Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Kemudian ayat 49. Fa idza masal insanu durrun da'ana summa idza khawalnahu ni'matan minna qala inna ba'utitu ala ilmin bal hiya fitnatu walakin aktsaruhum la ya'lamun. Fa idza massal insan, maka ketika telah menimpa kepada manusia, al insan dalam tafsir yang dimaksud insan ini adalah orang-orang kafir. Durun atau manusia lah secara umum yang durun itu bahaya. Bahaya itu bisa musibah, miskin, melarat, sakit, masalah bertubi-tubi, utang bejibun, ya kan, masalah keluarga, masalah anak, masalah istri, pokoknya durun. Da'ana, mereka berdoa kepada Allah. Ya Allah, kenapa saya miskin? Ya Allah, kenapa saya musibah? Ya Allah, kenapa saya banyak hutang? Ya Allah, kenapa saya belum nikah juga? maaf bercanda. Pokoknya musibah-musibah yang menimpa mereka itu doa. Summa ija khawalnau, kemudian apabila telah kami berikan kepadanya nikmat minna dari kami, ketika dia kaya, ketika dia jabatannya naik, ketika dia populer, ketika dia mudah segala urusan, hutangnya lunas, keluarganya baik aja, waduh. Qala, mereka berkata, inna ma'utitu ala ilmin, sungguh ini aku diberikan nikmat ini karena aku pintar, karena ilmuku. Sombong. Karena ilmuku, karena kepintaranmu, karena kehebatanku. Bal hiya fitnatu walakinna aktsaruhum la ya'lamun. Bahkan sebenarnya nikmat itu adalah fitnah, ujian, akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Nah ini terjemahnya. Mari kita lihat tafsirnya. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang watak manusia. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa bagaimana Allah menceritakan nih watak kita nih manusia nih, kecuali orang beriman ya. Manusia ini bisa orang kafir, bisa orang munafik, bisa hatinya kotor. Ketika susah, miskin, melarat, ya banyak hutang, jatuh, ya apalah pokoknya ya bangkrut, dah susah banget hidupnya, minta kepada Allah.
Ya Allah, ya Allah, nangis-nangis minta itu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, saya miskin, kayakan hamba. Ya Allah, saya belum dapat jodoh, berikan hamba jodoh. Ya Allah, saya sakit, sembuhkan. Ya Allah, saya miskin, kayakan. Saya banyak hutang, lunaskan. Saya banyak masalah, berikan. Wah, minta terus kepada Allah. Rajin mintanya. Tahajudnya, doanya, istighfarnya. Ya kan, wah hebat lah pokoknya. Tapi ketika dapat nikmat apa? Innama utitu ala ilmin. Ketika dapat nikmat, yang miskin jadi kaya, yang susah jadi mudah, yang hutang jadi lunas, yang bujangan, yang duda jadi dapat jodoh, apalagi yang sakit sembuh, yang orang biasa jadi populer, hebat lah. Yang pengen kuliah S1, S2, S3 lulus semua. Ya, sampai profesor bahkan. Banyak profesor. Makanya teman saya kalau yang ngomong teman saya, ente profesor, anak ente harus jadi apa tuh? Dengan saya MA, anak minimal dokter masih mending, ya kan? Tapi profesor, anak harus jadi apa? Teman saya udah banyak banget yang jadi profesor, masya Allah. Ada Profesor Tolabi, Warek, Queen, ada Profesor Raswan di Tarbiyah di bahasa Arab, ada Profesor. Insya Allah sebentar lagi Khalil Nafis sebentar lagi jadi profesor. Profesor, kalau profesor, anak harus jadi apa? Makanya berat itu tanggung jawab orang tua. Kalau orang tuanya gede gelarnya, anaknya harus lebih tinggi. Begitu tuh. Nah, udah pokoknya puncaknya ilmu dapat, puncaknya kejayaan, ketenaran udah dapat. Apa kata orang ini nih? Ini orang-orang yang hatinya kotor, orang munafik, orang kafir. Utitu ala ilmin. Ini nikmat karena kepintaranmu, karena kehebatanku, karena kecerdasanku. Jadi bukan karena Allah, dia udah melupakan Allah tuh. Saya ini profesor karena hebat aku. Saya ini kaya karena kehebatanku. Karena saya ini populer, terkenal karena kehebatanku. Jadi aku terus. Auzubillahi min dzalik. Kira-kira ada nggak orang begitu, Pak? Auzubillahi min dzalik. Makanya Allah ingatkan di ayat ini, bal hiya fitnatun walakin aksharum la ya'lamun. Itu adalah fitnah. Fitnah ini Pak dalam Al-Qur'an artinya adalah ujian kehidupan. Ada namanya ujian ketika kita naik kelas SD, SMP, SMA, sanawiyah, ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah. Ujian kan, diuji. Nah, ketika kita hidup pun diuji. Ada orang lulus ujian dari musibah, tapi belum tentu lulus ujian dari nikmat. Ini orang yang gak lulus dari ujian dari nikmat nih. Dia kaya, dia gelarnya tinggi, dia profesor, dia pokoknya hebat lah, terkenal, bahkan uangnya berlimpah. Oh, yang kemarin yang saya ceritakan di Masjid Ar-Rahmat ya, tentang orang kaya akhirnya bertaubat kepada Allah karena dia sombong, karena banyak masalah. Ceritanya begini, cerita kisah benar nih Pak, kisah nyata nih. Ya saya ceritain di sini ya. Itu orang kaya banget Pak, pokoknya kayanya luar biasa, ada uang berlimpah. Dia nggak perlu sebutin namanya, pokoknya orang kaya banget, mobilnya banyak, rumahnya banyak, tanahnya di mana-mana. Satu saat, tapi hidupnya gelisah terus, hidupnya nggak tenang terus, tapi pengen kaya terus, pengen. Satu saat dia ingin mencari tanah lagi kan, memang orang kaya tuh pengen dispensasinya tuh tanah, rumah, mobil, pokoknya kaya lah. Lalu ketemu ada seorang aki-aki sedang sholat di rumah gubuk. Rumahnya kecil, gubuk, tanahnya luas, dia mungkin penjaga tanah itu gitu ya. Nah, rumahnya kecil, ya cuma satu petak lah gitu, kecil banget rumahnya. Ya kadang-kadang kalau panas kepanasan, kalau hujan kehujanan. Rumahnya sederhana banget ya. Kemudian singkat cerita, orang ini mau nanya kan, ini tanah siapa kan? Ketika mau ketemu, ternyata orang itu lagi sholat. Aki-aki yang sudah tua ini lagi sholat ya. Sholat, kemudian tunggu dulu kan, dia intip lagi sholat tuh, sholat duha waktu itu. Selesai sholat, ya, dia mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Terus rakaat yang berikutnya, karena biasa kalau dia sholat ini ternyata 12 rakaat. Jadi duhanya bukan kayak kita 2 rakaat, 12 rakaat. Seperti almarhum Allahumma ighfir lahu Haji Sahrudin. Haji Sahrudin ini dulu pernah berinfak ke Qalbun Salim 12 juta. Saya tanya,
Maaf Bang Haji, kenapa infaknya kok angkanya 12 bukan 10 gitu. Alhamdulillah Ustadz, saya dari bujangan sampai hari ini istiqomah sholat duha 12 rakaat. Makanya rezekinya ngalir terus Pak. Duha 12 rakaat. Infak untuk korban salim 12 rakaat. Almarhum Allah dia meninggal. Dia subuh keliling, suling azikro. Dia pulang, ternyata memang meninggalnya di sana di kampungnya di Medan. Jadi kita nggak bisa takziah karena meninggal di Medan beberapa tahun yang lalu ya. Tinggalnya di Curug. Nah itu kembali lagi orang ini sampai 12 rakaat alhamdulillah, selesai 2 rakaat alhamdulillah, selesai baru itu selesai doa. Dia tunggu ini aki-aki ini. Dia tunggu ini orang kaya ini. Kemudian untuk pintu tok assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum. Aki-aki ini enggak langsung menjawab. Kalimatnya apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk Pak. Masuk. Maaf Pak, saya ada perlu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada apa Pak? Silakan. Nah, ucapan-ucapan alhamdulillah itu berkali-kali. Belum dia nanya masalah tanah, masalah dia ingin beli tanah, enggak ditanyakan. Tapi dia nanya begini, maaf Pak, saya baru hari ini menemukan orang begitu. Ya, saya tadi ngintip Bapak, maaf, sholat duha sampai 12 rakaat, selalu mengucapkan selesai sholat alhamdulillah. Saya masuk pintu assalamualaikum, enggak Bapak enggak langsung jawab waalaikumsalam, tapi alhamdulillah. Saya ngomong, Bapak mengucapkan alhamdulillah. Kenapa Bapak selalu alhamdulillah? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziba. Nikmat apa yang didustakan selama ini? Allahu Akbar. Apa maknanya? Orang yang susah, hidupnya melarat, rumahnya kecil, ibadahnya luar biasa, ucapan kalimat alhamdulillah itu menusuk hati itu. Tausiah tadi itu nggak usah ceramah, nggak usah berdebu-debu, nggak menggelora semangat. Nangis tuh bapak orang kaya tadi. Alhamdulillah. Saya pulang dulu Pak ya, saya ada perlu. Insya Allah nanti kita bicarakan lagi. Nangis dia. Pulang ke rumah ketemu istrinya, pelukan. Kaget istrinya, kok nangis tiba-tiba? Istighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya baru saja dapat nasihat yang luar. Padahal bapak-bapak itu nggak berikan nasihat. Apa nasihatnya? Seorang aki-aki hidupnya susah, melarat, rumahnya compang-camping, rumahnya sangat sederhana. Ucapan kalimatnya selalu alhamdulillah, selalu alhamdulillah. Lalu saya tanya apa jawabannya? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sedangkan kita Bu, kita apapun yang kita miliki banyak sekali, miliaran, triliunan, apartemen di mana-mana, rumah di mana-mana, tanah di mana-mana. Barulah saya tahu inilah nasihat yang luar biasa. Sujud tersungkur, beristighfar, minta ampun kepada Allah. Kita bertobat Bu, kita salah selama ini. Ternyata kekayaan tidak membuat kita bahagia. Akhirnya singkat cerita, orang ini dengan ibunya, dengan istrinya berjumpa dengan bapak-bapak tadi. Ya, dengan aki-aki tadi. Sama seperti tadi dia. Kalimatnya sama. Sholat duha dia ikutin, ternyata alhamdulillah, selesai sholat alhamdulillah. Dia assalamualaikum alhamdulillah. Dia ngomong alhamdulillah, alhamdulillah terus. Akhirnya dia nanya, maaf Pak ya, maaf sekali lagi, mudah-mudahan Bapak enggak tersinggung. Mulai saat ini silakan Bapak tinggal di rumah yang saya tuh, silakan Bapak pilih. Pilih di mana mau tinggal, mau di apartemen apa di rumah yang mana. Tapi mohon dengan sangat Bapak jangan tersinggung. Silakan Bapak pilih di rumah yang Bapak inginkan. Kendaraan 24 jam, supir ada. Pokoknya apapun yang Bapak inginkan, silakan minta. Bapak mau umroh, mau haji, silakan. Silakan. Yang penting Bapak jangan di sini tinggalnya. Tolong doakan kami. Tolong doakan saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah terus Bapak tadi. Allah Akbar. Akhirnya aki-aki kita ditinggal dengan nikmat. Dia tinggal di rumah yang mewah. Tapi kalimatnya selalu alhamdulillah, selalu alhamdulillah. Allah Akbar. Apa makna hadis tadi? Apa namanya? Cerita singkat tadi. Ternyata kenikmatan kebahagiaan itu bukan di harta, Pak. Kenikmatan kebahagiaan itu bukan di uang. Kenikmatan bahagia itu bukan di mobil, bukan di rumah, bukan di apa. Kenikmatan itu ketika kita dekat dengan Allah. Itulah kenikmatan yang sesungguhnya. Nah, dari cerita itu kita bisa mengambil ibrah pelajaran. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sungguhnya Allah tidak melihat wajahmu, fisikmu, hartamu. Yang Allah lihat apa? Hati dan amalmu.
Jadi yang mulia itu bukan orang yang paling kaya. Kalau seandainya orang yang paling kaya itu mulia, Qarun itu paling mulia. Orang yang mulia itu bukan orang yang punya jabatan. Seandainya yang paling punya jabatan mulia, Fir'aun, ya kan? Mulia itu bukan karena terkenal. Mungkin kalau terkenal itu, ya Abu Lahab terkenal karena disebut terus ke dalam Al-Quran. Tapi terkenalnya jeleknya kan. Jadi yang mulia itu karena hati dan amalnya. Nah ini ayat menjelaskan ada orang seperti itu, Pak. Jadi ketika susah doa kepada Allah, ketika mudah lupa Allah. Makanya hati-hati nih. Kalau dapat nikmat kita ingat Allah, dapat musibah ingat Allah. Makanya ajaban di amril mu'min, ajaib orang beriman, apapun yang dialami itu baik. Ketika dapat nikmat ya bersyukur, baik. Ketika dapat musibah ya sabar, baik. Tapi yang lebih hebat lagi, Pak, dapat musibah syukur. Seperti apa? Nabi Ayub alaihissalam. Itu nikmat. Jadi orang dapat musibah syukur itu hebat. Kalau dapat musibah miskin susah sabar biasa. Tapi kalau syukur itu luar biasa. Itu Nabi Ayub alaihissalam. Itu tingkatan Nabi waliullah. Masya Allah. Nah ayat ini menjelaskan kebanyakan manusia itu enggak kuat ketika dapat nikmat. Bahkan dia mengatakan, ya, utitu ala ilmin, itu ilmuku. Misalnya ada orang nih caleg nih kan, atau calon bupati wali kota. Jadi nih ucapannya harusnya bukan alhamdulillah, Pak. Innalillah. Itu yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Dapat jabatan bukan apa? Bukan alhamdulillah, tapi innalillah. Itu hebat. Kalau orang-orang kan dapat jabatan apa? Alhamdulillah. Subhanallah. Ayat 50. Qad qala allazina min qablihim fama aghna anhum ma kanu yaksibun. Insyaallah ya, ini suatu saat Ustadz yang saya sebutkan tadi akan saya undang insyaallah ya. Kapan ya? Ustadz Dr. Hasani Ahmad Said insyaallah. Ya. Qad qala, sungguh telah berkata orang seperti itu. Allazina, yaitu orang-orang min qablihim, datang sebelum mereka. Fama agna, maka tidak ada daya anhum bagi mereka, maka yaksibun, apa yang mereka lakukan. Apa maksudnya? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di ayat 50, ya, orang-orang yang dapat nikmat, dia mengatakan ini karena ilmunya, karena kepintarannya. Itu terjadi zaman dulu, Pak. Sejak dahulu memang begitu. Qad kalal ladzin. Jadi ucapan-ucapan itu di kalangan umat dahulu banyak kan begitu. Makanya jangan sampai ucapan kalau dapat nikmat, kepintaranku, kehebatanku, itu sama aja dengan orang kafir zaman dahulu. Gimana enggak pinternya Abu Jahal? Gimana enggak pinternya Abu Lahab? Oh, pinternya luar biasa dia. Tapi karena apa? Karena Allah hinakan. Gimana enggak pinternya Fir'aun, Pak? Tapi Allah hinakan. Ya. Coba, Bilal itu kan orang bodoh. Bilal itu kan budak, hitam lagi. Sendalnya jelek, tapi sendalnya udah di surga, padahal orangnya masih di dunia. Kenapa? Allah lihat bukan kayanya, Allah lihat bukan jabatannya, Allah lihat bukan gantengnya, tapi Allah lihat apa? Hatinya dan amalnya. Itulah Bilal bin Rabah. Terkenal kan? Sahabat Rasulullah. Ajannya, Pak. Makanya orang ajan seluruh dunia, pahala yang paling besar Bilal. Kenapa? Ya karena dia yang pertama kali ajan, kan diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Masya Allah. Itulah Bilal. Sendalnya udah di surga, orangnya ada di dunia. Berarti kan jaminannya dia pasti masuk surga. Kita boro-boro sendal di surga. Sendal hilang di masjid aja. Allahu Akbar. Berapa kali saya merasakan, Pak, yang sangat, tapi alhamdulillah sih Pak Haji Rusmana ngasih terus ya. Baru sekali pakai khutbah Idul Fitri, Pak, kan baru sampai pakai kan ya. Khutbah kan di sebuah masjid, saya nggak sebutin masjidnya. Wah, alhamdulillah semangat. Namanya kan pakai baju semuanya kan baru-baru semua kan, sendalnya baru. Alhamdulillah pulang, mana ini sendal? Udah di surga, udah. Surga akhirnya
Subhanallah. Ya karena namanya kan lebaran kan pengen serba baru kan. Dikasih majelis mana kita pakai nih khutbah Idul Fitri. Alhamdulillah. Pulangnya nyeker, Pak. Bagusnya pakai mobil kalau pakai motor, bayangin. Pakai mobil kan nggak kelihatan kita ya. Aduh, kok Ustaz nyeker? Alhamdulillah ada yang suka sendal saya. Sendal majelis mana suka, aduh ya Allah. Ngalamin itu benar. Tapi kadang-kadang hati kecil kita tuh kesel juga. Ya manusiawi ya. Ya Allah, ini baru pakai hilang ya Allah. Baru sekali pakai coba khutbah Idul Fitri itu. Hilang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Makanya lebih enak punya sendal yang jelek ya. Sama punya motor bagus ya, punya jelek. Enak punya motor jelek, Pak. Sendal punya motor bagus. harus benar-benar harus dikunci stang, harus dikunci cadangan, harus juga aduh banyak banget ya. Kenapa? Ngeri hilang. Ya kan? Tapi kalau mau motor jelek kan asal naruh. Jadi Allah lihat bukan itunya, Pak. Allah lihat hatinya. Iya, Masya Allah ya. Jadi kalau ada orang mengatakan dia hebat karena dirinya, itu sama aja ucapan-ucapan orang-orang kafir dahulu. Jadi jangan sampai, Pak. Jadi Allah tuh gampang banget yu'izzu man tasha wa tuzum. Allah gampang memuliakan Allah gampang menghinakan orang. Jadi jangan sampai kita ada ucapan kalau kita kaya, kalau kita pintar, kalau kita hebat karena kita, bukan. Karena hadza min fadlir rabbi, itulah ucapan Nabi Sulaiman. Ini ada semua karunia dari Allah. Jangan seperti ucapan ini. Fama agranu ma kanu yaksibun. Makanya Allah mengatakan fama agna anhum ma kanu yaksibun. Tidak akan bermanfaat, tidak akan berguna apa yang mereka lakukan. Karena mereka ini mengandalkan dirinya, ujub, sombong. Nah, ini ya. Kenapa kita dilarang sombong, takabur? Karena pakaian Allah kita pakai. Gimana pantas kita? Nauzubillahi min ayat 51. Fasabahum sayi'atu ma kasabu. Telah menimpa mereka keburukan. Ya. Maka sabu apa yang mereka telah lakukan. Wallazina zalamu, dan orang-orang yang zalim. Min haula'i, dari orang-orang kafir Quraisy. Sayusibuhum, maka akan menimpa mereka sayi'atu ma kasabu, siksaan apa yang mereka lakukan, wa ma hum bimu'jizin, dan bukanlah mereka ini adalah orang-orang yang dapat melemahkan Allah. Nah, mari kita lihat apa maksud ayat 51, yaitu ayat ini dijelaskan di dalam surah Al-Qasas. Ini enaknya baca tafsir, Pak. Jadi saya juga nggak tahu kalau ini maksudnya apa. Allah jelaskan di surah yang lain, namanya tafsir ayat bil ayat, yaitu Al-Qasas 76-78. La tafrah innallaha la yuhibbul farihin wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allah ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Janganlah kamu terlalu bangga, tuh, sombong. Sungguhnya Allah membenci, tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan dirinya. Oh, ini saya ini kaya, oh saya ini pintar, oh saya ini pejabat, oh saya ini terkenal. Jangan. Allah itu sangat membenci orang yang begitu membanggakan dirinya. Dan carilah apa yang telah dianugerahkan kepadamu. Wabtagi fi ma ataqaddar, cari untuk darul akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupakan bagian dunia. Cari silakan sehebat-hebatnya untuk akhirat, tapi jangan lupakan bagian di dunia, jangan lupain. Jadi jangan gara-gara baca ayat ini, kalau begitu kita nggak boleh kaya. Justru orang mukmin harus kaya, Pak. Kalau begitu kita nggak boleh. Justru orang mukmin harus terkenal. Kalau begitu kita nggak boleh cuma jawab enggak. Justru kita harus punya jabatan, kita harus jadi orang kaya, kita harus jadi terkenal. Kenapa? Dengan kekayaannya kita bisa membangun peradaban. Kalau kita miskin, gimana kita bisa berinfak? 10 miliar, 100 miliar, gak mungkin. Makanya harus kaya. Gak mau. Orang Islam itu wajib kaya, Pak. Sebab ayat sholat dengan zakat selalu berbandingan. Aqimus sholat wa atus, harus kaya. Kalau nggak kaya kan kita nggak bisa zakat. Makanya kita harus bekerja keras supaya kaya. Bekerja cerdas, bekerja ikhlas, bekerja tuntas, bekerja mawas. 5 dalam bekerja supaya kaya. Kerja keras, semangat terus, pantang mundur, harus kaya. Kerja cerdas, gunakan akal kita supaya cerdas. Orang ada di rumah aja, Pak, di kamar bisa kaya, Pak.
bukan pasang tuyul, bukan. Karena kecerdasan main IT, dia memanfaatkan teknologi, dia bisa kaya dia. Bahkan banyak perusahaan yang kerja di berbagai perusahaan ada tuh. Awalnya orang-orang kamu mengatakan, oh kaya tuh pasang apa namanya, punya tuyul, punya apa namanya, babi ngepet. Di rumah mulu bisa kaya, bisa bangun rumah. Ternyata dia seorang yang cerdas memanfaatkan handphone, laptopnya, internet. Dia bisa kerja di berbagai perusahaan di seluruh dunia. Masya Allah, itulah kerja cerdas. Maka kita harus cerdas. Yang ketiga, kerja ikhlas karena Allah. Kalau sudah karena Allah, nikmat. Kerjanya, kekayaannya untuk manfaat, untuk membuat peradaban, bangun pesantren, bangun sekolah. Saya nggak kaya nih Pak, orang aja yang kaya kan, akhirnya bisa bangun pesantren. Makanya saya ngemis terus. Ngemis bukan untuk diri sendiri Pak ya. Kalau ngemis diri sendiri itu rendah. Ngemis untuk ini buat apa? Bukan buat, kalau buat saya mah, waduh, nauzubillah ya, buat pesantren, buat peradaban. Ya. Pengeluaran pesantren kan lumayan. Ya, uang listrik udah ketahuan, belum uang yang lain-lain. Karena di pesantren Pondok Salim itu santri mukim hanya 50.000 sebulan, santri pulang pergi hanya 40.000. Itu untuk operasional. Mana ada pesantren di daerah Duren Bekar 50.000 sebulan? Coba cari. Huruf tafsir enggak. Ya, ulumul Quran berapa? Masuknya sampai jutaan bahkan. Pondok Salim pendaftaran 100.000. Tanya tuh, ya yang orang Batam. Dari Batam jauh-jauh kalau Salim. Karena memang karena bukan bisnis, niat kita untuk buat jihad fisabilillah. Jadi kalau dapat bagianmu silakan. Silakan kita kaya, silakan kita terkenal. Silakan kita jadi pejabat. Ya, jadi jangan salah Pak. Jadi yang nggak boleh itu sombong, nggak boleh itu merasa dirinya pintar, nggak boleh. Ya. Nah ini makanya Allah tidak menyukai orang-orang farihin, orang-orang yang sombong. Nah, fa'asabahum sayi'atu ma kasabu. Allah menimpa akibat keburukan mereka. Jadi kalau mereka sombong, Allah timpakan keburukan seperti kaum Ad, kaum Samud, kaum Lut, ya, Fir'aun karena jabatannya, Qarun karena kekayaannya, Bal'an karena kepintarannya. Allah hancurkan, Allah hancurkan. Ya, di dunia apalagi di wallazina zalamu min haula'i. Dan orang-orang yang zalim, mereka itu semuanya sayusibu sayi'atu makasabu, pasti niscaya menimpa mereka siksaan yang mereka lakukan. Apa itu? Azab Allah. Ayat ini ditujukan kepada orang-orang kafir Quraisy yang mereka itu bangga kekayaannya, bangga keturunannya, bangga hartanya. Maka ma hum bimu'zijin, bukanlah mereka adalah orang-orang yang dilemahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat 52, awalam ya'lamu annallaha yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Apakah tidak mereka mengetahui bahwasanya Allah yang melapangkan rezeki bagi orang yang Allah kehendaki dan Allah yang menyemputkan rezeki. Jadi rezeki itu Allah yang buat orang itu mudah, Allah juga yang buat orang itu rezekinya sempit. Tuh Pak. Jadi jangan sampai putus asa dari rezeki yang Allah berikan. Allah yang berikan orang ini kaya, Allah berikan ini orang miskin. Tapi kita wajib berusaha, wajib berusaha. Makanya kalau gini, kalau kita pengen pinter tafsir, belajar tafsir. Kalau kita ingin pinter fikih, belajar fikih. Kalau kita ingin pinter hadis, belajar ilmu hadis. Kalau kita pengen pinter jadi orang kaya, belajar jadi orang kaya. Bagaimana belajar jadi orang kaya? Sedekah. Jadi pengen jadi orang kaya Pak, sedekah. Itu kuncinya aja dah, sedekah. Abdurrahman bin Auf kayanya luar biasa, tapi doanya bukan minta kaya. Beda dengan kita. Apa mintanya? Ya Allah, ya Rabbana, rugikan dagangan hamba ya Allah. Bisnis hamba rugikan ya Allah. Kenapa? Karena setiap hari rezekinya bertambah terus, bingung dia. Karena sejarah Abdurrahman bin Auf Pak, sedekahnya sehari 10.000 dinar sehari. Sedekahnya sehari 10.000 dinar. 10.000 dinar itu berapa? 1 dinar itu 4 gram emas. 1 gram emas berapa? 1 juta kita anggap. 1 juta ya 4 juta. 4 juta dikali 10.000 dinar berapa Pak? Hitung udah tuh dah. Itu setiap hari sedekahnya.
Makanya mintanya apa? Ya Allah, bisnis saya Allah rugikan. Enggak rugi-rugi, karena sedekahnya segitu. Makanya Abdurrahman itu orang yang paling kaya, tapi sedekahnya paling gede, Masya Allah. Tapi masih kalah sama Abu Bakar As-Siddiq, masih kalah dari Umar bin Khattab. Kalau Umar bin Khattab sedekahnya apa? 50%. Kalau Abu Bakar As-Siddiq 100%. Rasulullah nanya, "Hai Abu Bakar, untuk kamu, untuk istrimu mana? Untuk keluargamu?" "Aku punya Allah dan engkau ya Rasulullah." Coba Pak begitu Pak, 100% untuk qalbun salim. Insya Allah dimarahin sama bini. Kita masih belum ya, belum ada apa-apanya. Abdullah bin Auf, Masya Allah. Jadi kalau pengen kaya, belajar kaya. Bagaimana cara belajar kaya? Sedekah, itu belajar kaya tuh Pak. Tapi kaya itu Allah yang ngasih. Allah yang ngasih. Makanya ya sutur rizqa liman yasha. Allah yang melapangkan rezeki bagi orang yang Allah kendaki. Allah menyempitkan rezeki bagi orang yang Allah memang udah takdirnya orang ini miskin, ya udah susah kalau udah takdir mah. Makanya kita harus sabar. Sebab Rasulullah pun berdoa pengen jadi miskin, maka doanya nggak pernah saya amalin Pak. Ya Allah, jadikan hamba orang yang miskin, kumpulkan hamba bersama orang-orang yang miskin. Itu doanya Nabi Pak. Tapi dalam sejarah Nabi itu pernah kaya sekali, pernah sederhana, pernah miskin sekali. Bedanya kalau kita miskin dulu baru kaya. Kalau Rasulullah kaya dulu baru miskin. Masa mudanya kaya sekali, masa tuanya miskin sekali. Contohnya Rasulullah kaya ketika beliau menikahi Khadijah, maharnya itu 1000 ekor onta. Kalau diukur rupiahkan sekitar 4 miliar dah. Kalau menurut Profesor Dr. Safi Antonia, sekitar 4 miliar mas kawinnya saja tuh. Mana ada bujangan nikah mas kawinnya di sini di Parung Kulon 4 miliar Pak. Boro-boro ya. Nah, itulah Rasulullah. Tapi akhir hidupnya miskin sekali. Bahkan 3 hari pernah nggak makan. Perutnya kedengaran oleh sahabat Umar bin Khattab ketika dia tidak makan 3 hari. Begitu tuh, Masya Allah. Kenapa dia bisa jadi miskin? Karena hartanya untuk umat semua. Kalau pejabat sekarang beda. Mudanya sebelum jadi pejabat miskin, udah punya jabatan, oh bisa kemana-mana. Ke Amerika, makan roti aja, roti harganya 400.000. Roti 400.000 rasanya gimana itu? Ada itu anak raja Indonesia yang Bapak pilih jadi wakil raja. 400.000 makan roti. Orang miskin Indonesia udah banyak banget. Astagfirullahaladzim. Ayat yang berikutnya 53. Ini kabar gembira kepada orang yang maksiat, pernah meremehkan. Qul, kata oleh Muhammad, ya ibadi wahai hambaku alladzina asrafu, bagi orang-orang yang melampaui batas ala anfusihim, diri mereka melampaui batas dalam maksiat, zinahnya, maboknya, korupsinya, pokoknya maksiat sebanyak-banyaknya. La taqnatu mir rahmatillah, janganlah putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya dosanya. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allahu akbar. Bapak jamaah rahimakumullah, inilah sayangnya Allah kepada kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan umat-umat yang lain, Pak. Kalau umat yang lain maksiat udah langsung ada gempa, ada banjir, ada macam-macam lah. Tapi umat Rasulullah makanya kata oleh ya Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas dari maksiat, banyak banget maksiat itu sebanyak-banyaknya. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Sebelum matahari terbit dari sebelah barat, sebelum nyawa di tenggorokan, ada harapan Allah mengampuni dosa kita. Ini ada cerita nyata Pak, dalam hadis tuh. Orang membunuh 99 orang. Pernah dengar kan hadisnya kan? Lalu ngomong kepada ustadz, ya ustadz, saya membunuh 99 orang. Kira-kira saya tobat Allah ampuni nggak? Wah, parah kamu. Dosa besar itu, masa membunuh 99? Karena dibilangin begitu, ustadz geblok langsung ngambil, dibunuh lagi, digenapin. Ustadznya dibunuh sampai 100 orang. Lalu ketemu lagi Pak Kiai. Assalamualaikum Pak Kiai, maaf Pak Kiai, saya membunuh terpaksa ini. Awalnya 99,
Ada ustadz ngomong, dosa saya nggak diampuni. Akhirnya ustadznya saya bunuh juga, 100 orang saya bunuh. Gimana Pak Kiai ini? Kira-kira dosa saya diampuni enggak? Maka Kiai tadi membaca ayat ini. Apa kata Kiai tadi? La taqnatu mir rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Jangan kamu putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah pasti mengampuni semua dosamu. Oh begitu ya? Iya. Lalu orang ini pun, tapi syaratnya kamu jangan tinggal di kampung itu. Kamu hijrah sejauh-jauhnya, jangan tinggal di kampung itu. Sebab kalau tahu di kampung itu nanti membunuh lagi kan? Jadi bunuh lagi kamu. Jangan tinggal situ. Wah, dia senang, akhirnya dia hijrah. Dalam perjalanan hijrah dia meninggal dunia. Malaikat ajab, malaikat rahmat nih diskusi lah ya, saling berdebat. Ini hamba Allah pasti ngampuni. Oh, dia membunuh 100 orang, Allah pasti mengajabnya. Berdebat tuh. Oke lagi nih ya. Dalam hadis itu ya, kita hitung perjalanannya. Jauhnya dia menuju tempat hijrah dengan jarak dia kampung dengannya. Lebih jauh mana? Diukur, ternyata lebih dekat menuju tempat hijrah. Dia melewati jarak dari kampungnya. Akhirnya dibawalah oleh malaikat rahmat, Allah ampuni dosanya. Allah, itulah husnul khatim. Kita ingin begitu Pak. Makanya hati-hati, jangan kita memvonis kalau melihat orang bertatoan, oh neraka lo. Jangan, bisa jadi dia dapat hidayah, dia dapat rahmat Allah. Jangan. Ya Allah. Wa anibu ila rabbikum waslimu lahu min qabli ayyatiyakumul azab humma la tunsarun. 54. Kembalilah kalian kepada Tuhan kalian. Wa aslimu taatlah min qabli ayyatiyakumul azab humma la tunsarun. Oh kelamaan saya ngomong ya. Dikirain jam 6, sekarang jam 6 kurang 5 ya suruhnya, maaf ya. Kita singkat aja ya. Kembalilah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Allah sebelum datang kepada kalian azab. Kemudian kalian tidak akan ditolong oleh Allah. Ayat 55. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli ayyatikumul azab yaqtatan wa antum la tasulun. Ikutlah sebaik-baiknya yang telah diturunkan Al-Qur'an dari Allah sebelum datang azab kepadamu secara mendadak. Jadi hati-hati nih, jangan kita dengar ayat ini kita maksiat, jangan. Sebab banyak orang mendadak meninggal. Sekarang banyak baktatan, mati dadakan. Ini baru saja alhamdulillah inna lillahi seorang ustadz lagi ngaji begini di Masjid Puri Cinere, lagi tausiah dia. Belum selesai tausiahnya langsung begini. Meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya baru dapat videonya tuh ya. Benar-benar itu meninggalnya memang kebiasaan begitu. Ya kalau kita kebiasaan ibadah, insya Allah meninggalnya dalam keadaan ibadah. Terakhir ayat 56. Antakula nafsun ya hasrata ala ma rattu min jabillah wa in kuntu laminas sahirin. Janganlah ada orang yang mengatakan, alangkah besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban kepada Allah. Sungguh aku adalah termasuk orang-orang mengolok agama. Jangan sampai begitu ya. Jangan sampai ada yang mengatakan nyesel tapi dia ngolok-ngolok. Tahu tuh, tobat kumat. Dia tobat, maksiat lagi, tobat, maksiat lagi. Itu namanya tobat kumat. Ya, nauzubillahi min. Mudah-mudahan dari ayat yang kita baca, walaupun yang terakhir singkat, saya kadang nggak tahu, dikirain suruknya jam 6, sekarang sudah mulai maju ke depan. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya dan Allah rahmati kita dengan rahmat Allah, sehingga kita termasuk hamba Allah yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah minggu depan ayat yang ke 50.